Ya, dengan adanya Danau Limboto itu sudah kena wilayah observasi. Nanti kita tidak tahu kapan jaring-jaring di sana akan diangkat. Ya, alhamdulillah dengan adanya teknologi bioflok kita sudah bisa budidaya tanpa memerlukan kolam tanah atau sawah. Sudah ada aplikasi bioflok atau kolam bioflok. Proses pembuatan bioflok itu dalam waktu 1 bulan ya, ini 15 titik. Bioflok itu apa? Bagaimana? Ya, bioflok itu medianya bulat. Ya, tapi tentang bioflok itu diambil dari kata bios. Bios itu yaitu kehidupan. Dan vlog itu adalah gumpalan. Maksudnya menghemat dari segi pakan Ya, atau segi bagaimana? pakan, Pak. Iya. Itu bagaimana prosesnya sehingga dia makan lumut itu atau Ya, bagaimana? makanya fermentasi bioflok kan tujuannya menghemat pakan, biar kita tidak terlalu banyak menggunakan pakan toko. Ya, makanya aplikasinya kita terapkan. Nanti vlognya itu prosesnya nanti dia jadi selama 1 minggu. Nanti itu vlognya sudah jadi, Pak. Nah, itu pengaruh dari bakteri-bakteri pengurai. Kalau saya menggunakan aqua engine, tetes tebu, terus saya juga ada pakai nitrobakteri. Nah, ini bahan-bahan pengurai. Jadi banyak yang pelihara ikan di bioflok, tapi aplikasinya tidak jalan. Karena beberapa fermentasi itu yang harus kita lakukan. Seperti Ya, terutama bahan-bahannya itu ini. Ini kalau saya pakai tetes tebu. Ini tetes tebu, ini limbah daripada gula. Ya, ini sebagai nutrisi. Nah, terus ini M4, ini fermentasi bakteri. Ini starter bakteri ya. dijual dibelikan itu? Ya, ini dijual di toko-toko. Itu juga. Kalau yang untuk pertanian itu yang botolnya yang warna kuning. Kalau perikanan botolnya merah muda. Jadi itu fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya itu? Ya, jadi bahan-bahannya kalau saya sistem outdoor begini, saya tidak menggunakan kapur dolomit. Karena kalau di outdoor kan pasti suhunya dingin, normal. Kalau kita di luar, di outdoor, nah itu kita harus menggunakan kapur dolomit karena penguraian tinggi. Apa itu, Pak, kapur dolomit? Kapur dolomit itu penetral pH air. Ya, di saat jatuh hujan, pH-nya bisa naik, Pak. Yang tadinya dia cuma 7, bisa naik sampai 10, ya, sedangkan pH air itu sangat dibutuhkan oleh ikan. Di atas dari 10 ikan sudah pengap. Kalau dia di standarnya dari 6 sampai 8 itu normal, bagus untuk ikan. Ikan tidak pengap, setelah makan juga dia masih normal. Akhirnya kalau kita fermentasi bioflok, itu ikan sehat, nafsu makan juga normal, air terus kelihatan coklat. Tapi kalau kita lihat, kita sampel pakai gelas ukur, itu antara air dan vlognya itu seakan-akan terpisah karena airnya jernih. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata itu airnya keruh. Tapi kalau kita lihat di gelas ukur yang bening, itu antara vlog dan air itu jernih, Pak. Makanya ikan sehat, nafsu makan tinggi, terus bobot kita bisa dapat, Pak.
Jadi bobotnya beda dengan kita pelihara di kayak di kolam-kolam. Terus di bioflok itu dia bisa menekan biaya operasional. Yang tadinya kita pelihara di kolam tanah bisa 6 karung, ya di sini mungkin 4-5 karung sudah panen, Pak. Terus ikannya dia 4 jari itu sudah masuk 1,45 kg. Jadi ini bahan-bahan untuk fermentasi bioflok. Nah, tapi kita juga bisa melakukan pelepasan ikannya atau benih air belum difermentasi atau sudah ada ikan nanti belakangan fermentasinya. Itu apa? Ya, saya untuk karantina saya pakai Methylene Blue. Terus ada Interflock. Terus ada Blue Copper. Terus saya pakai garam. Ini biasa kan kita beli ikan dari alam itu biasa ada beberapa bakteri nanti terbawa ke bioflok. Makanya saya sterilkan pakai Methylene Blue. Ini juga Interflock. Ini bahannya sama untuk menghambat proses tumbuhnya bakteri jahat pada ikan, terutama ikan pada lecet. Ya itu insya Allah kalau kita menggunakan ini dia tidak bakal berkapas atau bintik-bintik putih. Ya terus aplikasinya ya saya menggunakan garam. Jadi kalau kita pelihara ikan jangan lupa kita harus pakai garam karena garam itu menghambat proses tumbuhnya bakteri jahat ya. Bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya, jadi kita pakai garam. Kalau kita pelihara ikan harus pakai garam. Terus aqua enzyme, ini bahan pengurai air. Ya, ini aqua enzyme dia bisa mengurai kotoran menjadi makanan kembali, makanan untuk ikan. Ya, makanya fermentasi bioflok itu kelihatan buram tapi airnya jernih. Ya, ini yang mengurai airnya. Nanti kotoran diurai jadi pakan kembali. Makanya dia bisa menekan biaya operasional yang tadinya kita rutin kasih pakan toko dengan adanya vlog. Ya, nanti makanya kita pikir ikan tidak kurang nafsu makan ya. Nggak taunya vlognya sudah jadi. Ya. Terus nitrobakteri sama juga, sama cara kerjanya dengan aqua enzyme. Ini tapi ini sudah kayak induk bakteri. Kalau ini anaknya, kalau ini dia per 10 kubik air hanya 1 gram penggunaannya. Tapi kalau aqua enzyme, kalau air baru itu saya pakai 20 gram. Tapi kalau untuk dia masuk 1 bulan melakukan pengenceran, saya cuma pakai 10 gram aqua enzyme. Ya terus ini tetes tebu. Tetes tebu itu nutrisi untuk bakteri. Jadi dia sebagai kebutuhan juga bakteri. Ya, jadi saling menopang ya. Jadi dia juga pertumbuhan bakteri bagus. Proses penguraian cepat kalau kita pakai tetes tebu. Tetes tebu itu kita bisa ambil dari limbah-limbah tebu atau dari tetangga. Terus M4. Ini M4 ini sudah ada beberapa kandungan bakteri di sini. Ya, terus yang kita ambil di sini yaitu ini kan sudah dalam bentuk bakteri jadi. Jadi kurang kita istilahnya menghidupi dia. Ya, nanti kita barengin pakai tetes tebu. Nah, nanti dia setelah kita tabur di air, nanti dia sudah aktif. Ya, jadi fermentasi bioflok itu kita langsung taburkan di air, Pak. Ya, itu yang kita butuhkan itu pengadukan ya. Kalau pengadukannya seperti ini, coba Pak, ini Pak. Ya, ini
Kalau kita pakai fermentasi bioflok itu settingan blowernya atau aerasi itu tidak bisa begini Pak. Ini karena ada yang tidak ada arus, nanti bakterinya mati, nanti dia mengendap. Nah, jadi fermentasi bioflok itu settingannya seperti sana Pak. Itu sudah root blower. Ya, untuk aplikasi bioflok itu settingan blowernya atau aerasinya seperti ini gelembungnya, biar bakterinya tidak mati Pak. Jadi ini tidak ada penggantian air atau gimana? Dia juga tergantung pada vlognya Pak. Vlognya standar vlog yang baik itu biar ikan juga tidak pengap setelah makan, vlognya itu di standar 30 Pak. Dia kalau sudah 50 itu sudah tebal Pak. Nanti kita pakai gelas ukur Pak. Ya, ini sebenarnya kita harus pakai gelas ukur yang kerucut Pak. Ya, kalau ini saya punya cuma gelas ukur yang bulat. Jadi kita ambil sampel airnya kita ambil begini. Nah, nanti kita endapkan selama beberapa menit. Terus nanti antara air dan vlognya nanti kita lihat dia mengendap kayak gini. Nanti. Jadi kalau kita di saat lihat endapannya sudah bermain di 50, itu tanda vlognya sudah tebal, air sudah kental. Jadi harus diganti. Ya, jadi kita bukan ganti, kita cuma melakukan pengenceran air, yaitu kita buang 20% sampai 30. Ya, kita tidak buang semua Pak. Terus kita tambah lagi, kita aplikasi baru lagi Pak. Begitu. Gitu ya. Iya. Itu dia jadi tebal itu bisa diperkirakan dalam waktu berapa lama itu Pak? Ya biasa juga tergantung padat tebar ikan Pak. Nah, kalau kita isi standar 1000 terus dalam waktu 1 bulan itu biasa sudah bermain di atas 30, 35. Jadi 2 bulan lah, Ya, hampir 2 bulan ya? hampir 2 bulan lah. Ganti air. Ya, jadi kita melakukan pengenceran ya paling 20% lah kita buang. Terus kita masukin air baru, kita aplikasikan lagi yang baru, terus kita kasih bahan-bahannya aqua enzim, tapi tidak seperti yang pada awalnya kita taruh aqua enzimnya 10 gram, kita taruh hanya 5 gram. Terus garamnya juga awalnya kita kasih dia 500 gram atau setengah kilo, kita kasih 300 gram. Gitu. Biasa yang mempengaruhi ikan mati itu apa Pak kalau? Ya, biasa yang mempengaruhi ikan mati itu orang tidak kuasai bagaimana air itu masih subur atau tidak. Ya, kalau pertanda vlognya sudah mati, jadi pengaruh juga Pak. Vlognya kalau sudah mati, ikan kadang sudah tidak nafsu makan Pak. Ya, itu yang sering terjadi dan orang kurang kuasai Pak. Ya, kalau vlognya sudah mati, ini kan lama-lama dia mengendap. Ini bakal jadi racun. Makanya kita kalau vlognya sudah mati atau sudah tidak bagus, lebih bagus kita buang sampai 50%. Terus kita aplikasi lagi yang baru. Ya, terus tanda-tanda air sudah tidak bagus itu biasa kalau dia vlognya bagus itu bau airnya itu kayak kemanis-manisan. Tapi kalau dia sudah mati vlognya, dia menyengat baunya. Ya, itu biasa Pak. Besoknya nanti setelah suhu bermain di atas 30, ya dampaknya ke ikan Pak. Terus ikan ini kan mati, dia tenggelam dulu. Nanti sudah membengkak, dia naik ke permukaan. Dari bahan-bahan yang tadi itu hanya untuk satu kolam saja itu cukup Ya, atau? iya, itu Jadi pengaplikasinya per kolam. per Tiap kolam. kolam itu, tapi takaran dan dosisnya harus sama Pak. Ya, jadi yang pengen buat bioflok itu dari bahan terpalnya itu ini kan barangnya dikirim dari Pulau Jawa, itu harganya di sini berkisar 2.800.000. Ya, itu baru bahan kolam terpalnya itu full set. Sudah ada terpalnya, sudah ada selang pelindung, dan sudah ada karpet talangnya. Sudah ada karpet talang ini. Ya. Yang ini ya? Ini karpet talang, jadi dia tidak langsung ke terpalnya, jadi ada pengamannya, jadi aman juga. Nah, terus pembuatan lantai ini
ini kemungkinan membutuhkan semen 3 sak. Ya, terus paling pekerjaan membutuhkan waktu 2 hari paling lambat. Jadi kira-kira total itu harus disiapkan bisa berapa Pak kalau untuk satu Ya, ini? jadi untuk pembuatannya itu sekitaran kalau dia sudah paket sama blowernya ya 7 jutaan Pak. Karena blowernya itu yang paling berat juga Pak. Kalau kita pakai standar blower ya istilahnya LP 100 itu harganya sekitar 2 juta lebih Pak. Kalau itu apakah harus lebih baik di dalam ruangan seperti ini Ya, jadi pakai atap? jadi semuanya tidak ada ceritanya yang baik di sistem outdoor atau outdoor, ya itu semuanya sama. Cuman di saat kita pelihara tanpa ada atapnya itu kerjanya agak ribet Pak. Setelah hujan itu kan pH-nya naik Pak. Ya itu makanya saya atap ini bioflok karena saya menghindari kerjanya itu jadi makin ribet. Ya jadi kalau kita atap begini ya jadi air hujan tidak bakal masuk ke dalam. Tapi kalau sistem outdoor itu setelah hujan itu kita kasih pengenceran, kita buang 20%, kita masukin air baru biar pH airnya normal kembali. Ya kalau pH di atas 10 itu juga tidak bagus untuk ikan. Respon makan kurang, atau nafsu makan itu tidak normal kayak pH-nya bermain di 8 itu ikan rakus makan. Jadi di Gorontalo udah ada beberapa. Ya, ini sudah ada di bagian Buladu juga sudah ada, Kabila, Suwawa sudah ada. Ya, terutama untuk di Bulango Selatan ini sudah ada kemungkinan hampir 100 unit bioflok yang saya buat. Ya. Jadi buat ya yang Iya, buat? saya sebagai teknisinya dan saya juga Konsultan ya? konsultan untuk mendampingi mereka sampai bisa berhasil untuk satu siklusnya. Nah, di tempat ini udah ada yang ikut pelatihan, dikasih pelatihan Ya, apa? alhamdulillah dalam waktu ini sudah ada yang studi tiru dan kemarin juga kita mengadakan pelatihan yang sponsori dari BRI yaitu dari beberapa desa yang ikut pelatihan di sini. Ya, itu materinya tentang aplikasi bioflok seperti apa untuk penanganan ikan biar tumbuh sehat sampai panen. Biar bisa tahu Pak, Bapak juga belajar dari ini, mungkin ada diimplementasi dari mana Pak? Ya kebetulan saya mendapatkan pengalaman ini dulunya saya pelaku perikanan. Saya dulunya kerja di Dinas Perikanan Provinsi. Itu sekitaran 9 tahun. Saya kerja sebagai teknis lapangan di budidaya ikan air tawar. Ya. PNS tidak? Saya cuma tenaga honor. Tapi alhamdulillah teknologi yang ada di Dinas Perikanan itu bisa saya serap. Dan sekarang saya sudah terapkan ke masyarakat. Jadi sudah berapa lama Pak berkecimpung di bidang ini? Ya kalau saya sudah berkecimpung di dunia ikan ini atau pembesaran ikan itu sudah ada 10 tahun Pak. Saya pelihara ikan. Ya alhamdulillah kalau di Boju Cemerlang ini kita hanya fokus di kebibitan. Dengan adanya teknologi saya sudah tahu cara pembibitannya seperti apa ya. Alhamdulillah di sini sudah jalan beberapa komoditi yaitu ikan mas, ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan bawal, ya terutama ikan bawal. Ikan bawal itu se-Sulawesi alhamdulillah saya yang pertama kali coba dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya. Ya, jadi masing-masing ikan itu beda perlakuan. Jadi kalau kayak ikan lele, ikannya kan tidak punya sisik, cuman kulit. Jadi daya tahan tubuhnya itu pada lendirnya ya. Jadi kalau dia stres, dia pasti buang lendir. Kalau ikan ini apa? Kalau ikan gurami ya ini ikan yang sangat kuat. Ini tanpa kita kasih air rasi juga dia tahan. Sama kayak lele juga. Ya ini
kemarin baru saya panen, jadi saya sekarang masih sterilkan baknya. Ini saya kasih kapur dolomit biar bakteri jahatnya mati. Kapur dolomit Iya, gitu ya. kapur dolomit ya. Jadi dimatikan dulu Iya. bakteri karena- yang ada Iya. sebelum diisi kembali Iya. dengan bibit yang baru. Ya, nanti setelah saya sterilkan tempatnya atau wadahnya, terus saya isi lagi yang baru, biar bibit-bibitnya sehat lagi. Rencana mau ditaruh bibit apa lagi di sini? Ya, ini rencananya saya ingin memijakan ikan lele, karena kebutuhan ikan lele alhamdulillah sudah bagus, Pak. Jadi masalah dari pembibitan terus pengonsumsi itu alhamdulillah sudah bagus, Pak. Nah, kalau di pembesaran itu pengambilan mereka itu tengkulak itu sampai 1 ton, Pak, sekali angkat. Ya, jadi kalau kata orang di luar, lele di Gorontalo itu belum maju. Ya, siapa bilang belum maju, Pak? Ya, untuk sekarang itu lele alhamdulillah sudah bagus di Gorontalo, Pak. Pengambilan itu tidak ada, cuman bermain di sekitaran 300 sampai 500 kilo, minimal 1 ton, Pak. Ya, pengambilannya standar harganya itu 17.000, Pak, per. Tapi diangkat semua, Pak. Keluar atau di Gorontalo untuk konsumsi rumah makan atau bagaimana? Ya, itu kalau untuk rumah makan sini itu baru sedikit, Pak. Tapi itu dikirim keluar, Pak. Ya, terutama tengkulak itu mereka dibawa ke Manado ikannya, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi ada prospeknya menjanjikan ikan lele ini ya. Iya, Pak. Cuma orang-orang belum kenal tengkulaknya di mana, tempat pemasarannya di mana. Ya, alhamdulillah mereka sudah kolaborasi dengan Boju Cemerlang ini. Ya, alhamdulillah saya sudah kasih ke mereka nomor-nomor ya tengkulaknya. Jadi kalau ada masyarakat yang kepingin baru mau berkecimpung di sini, ingin belajar, bisa bagaimana? Ya, kalau saya alhamdulillah waktu saya di balai itu yang sering diterapkan ke kami itu sebagai tenaga honor, kami itu tujuannya penerapan teknologi ke masyarakat itu harus, Pak. Jadi untuk saya, ya saya tidak segan-segan mempelajari orang yang pengen belajar sama saya. Iya. Saya juga ada kolam tanah untuk pemeliharaan induk. Induk. Ya, ini induk-induk saya itu ada di kolam tanah, Pak. Jadi kapan saja saya ingin memijahkan, saya tinggal kuras pakai alkon. Ya, setelah itu saya pijahkan. Itu beda nggak perasaannya kalau di ikan di kolam begini dengan yang di Untuk rasa ya, jadi ikan bioflok dan ikan di kolam atau di danau? Ya, dan atau di danau itu memang beda rasa, Pak. Kalau di bioflok itu kan sudah tidak ada lumpurnya, jadi tinggal airnya yang kita aplikasi. Jadi dari bau ikannya itu beda, Pak. Ya, nanti kalau rasa ya yang di bioflok itu dia ada kayak manis-manis gitu tuh. Nah, terus dagingnya empuk, Pak, daripada yang kita pelihara di kolam atau di danau. Ya. akuarium. Jadi saya di samping bioflok, saya juga menerima pembuatan akuarium. Saya juga menerima pesanan ikan. Ya, ada yang pengen pesan ikan, ya saya siap menerima pesanan. Mau ikan konsumsi, mau ikan hias, ya sama saya ada. Dan terus yang pengen buat akuarium, ya itu tergantung ukuran. Ini juga ini sudah pesanan orang. Ukuran begini seharga berapa, Pak? Ini kalau ukuran begini itu 250-an. 250.000 ya. Iya. Apa-apa yang di dalam itu udah ada macam-macam Ya, atau itu sudah ada pompa sama box saringannya. Sudah ada. 250.000. Iya, 250. Nah, kalau macam ini berapa, Pak? Ya, kalau untuk ukuran begini dia sudah full set sama pompanya sama filter talang. Itu sama mejanya itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi kalau sama ikannya itu sudah masuk 5 juta. Oh, biasa kalau di tempat lain, kalau umpamanya di toko harga jual berapa? Memang di toko dan di tempat saya itu beda, Pak.
Kalau sama saya yang penting sudah untung sedikit, ya alhamdulillah. Karena saya sudah sendiri juga yang buat. Jadi terima pesanan pembuatan ya juga kolam akuarium. Kita sudah main 4 juta Pak. Kalau di toko ya minimal dia sudah 3 juta lebih, sama ikan sudah 4 jutaan lah. Oke.